Nyontek, kamu lihat, kamu lirik-lirik. Oh, Baik mencintai negara sendiri dibanding negara orang lain. Jadi Taylor Swift, siapa yang suka Taylor Swift? Gurunya pun tidak menjadi. Nah, nggak sih jatuhnya hoax. Guess it. Hear it, say it, answer it. Halo guys, balik lagi nih di program Guess It. Kali ini kita akan bermain Clash of Communicators. Aku dia, host yang akan menemani kedua kompetitor kita kali ini. Games kali ini sangat seru, edukatif, dan menantang bagi kedua kompetitor dalam bidang ilmu komunikasi. Boleh langsung aja nih kita sambut para kompetitor kita kali ini. Guys, boleh nih perkenalan dulu ke teman-teman semuanya. Halo semua, perkenalkan nama aku Jasmine, aku dari batch 26, lalu aku dari kelas IRC 26 Excellent. Achievement aku, tahun lalu aku menjadi presiden dari LSPR Youth Diplomacy Community. Salam kenal semua. halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Edwin, mahasiswa di LSPR kelas Marketing 27 Excellent. Achievement sejauh ini saya seorang model di Jakarta dan juga sebagai content creator di platform YouTube, TikTok, sama Instagram. Nah, sebelum bermulai gamesnya nih, kita boleh dong tagline dulu. Ada yang tahu nggak nih tagline kita gimana? Jangan-jangan nggak tahu nih. Apa tuh? Oke, kalau aku bilang guess it, kalian bilang hear it, play it, answer it. Oke? Oke. Oke. Guess it, hear it, play it, answer it. Bullying bisa terjadi kepada kamu, temanmu, bahkan keluargamu. Mulailah peduli, jangan bersikap acuh, segera melapor dan berani say no to bully. Oke guys, kita masuk aja nih ke ronde pertama kita, yaitu on the spot speak. Dalam ronde kali ini kita akan melakukan public speaking, yang dimana nanti akan disediakan beberapa kategori yang akan terdapat di layar. Lalu pemain akan dipersilahkan untuk memilih kategori tersebut. Setelah memilih, pemain harus mempresentasikan kategori yang terdapat di layar tersebut. Pemain bebas membahas apapun yang berkaitan dengan kategori yang dipilih. Setiap kategori terdapat beberapa larangan kata yang tidak boleh disebutkan oleh pemain. Ketika pemain tidak sengaja menyebutkan kata-kata yang dilarang, maka poin akan dikurangi minus 2 poin. Pemain diharapkan melakukan public speaking yang baik. Pemain yang dianggap baik dalam melakukan public speaking akan mendapatkan poin senilai 5 poin dalam ronde kita kali ini. Nah, udah pada paham belum rulesnya? Paham. Oke, boleh kita next aja ke permainannya nih. Kalian boleh pilih dari 1 sampai 6 apa yang akan kalian pilih. Jasmine dulu kita boleh. Aku mau pilih 4 deh. Kita lihat dulu nomor 4. Apa tuh? Negara. Oke, negara. Dan kamu nggak boleh menyebutkan kata perang, konflik, ataupun krisis. Oke? Oke. Oke, next boleh di Edwin. Mau nomor berapa nih? 2. 2. Apa tuh? Music. Dan kamu nggak boleh menyebutkan kata hancur, salah nada, ataupun buruk. Oke? Mau tukar dulu? Mau tukar nggak? Mau tukar? Mau tukar? Boleh nggak nih tukar? Boleh. Tuker aja. Mau tukar? Oke. Tukar. Tukar ya. Makasih banyak. Budi. Oke, kita mulai aja ya. 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya. Nah teman-teman, jikalau Edwin transfer teman-teman uang senilai 3 juta, teman-teman akan pilih liburan ke Bekasi, Papua, atau enggak ke luar negeri seperti ke Thailand. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti tren pada saat ini, ada tren hashtag pergi aja dulu. Nah, yang dimana hashtag ini tuh mengajak bahwa banyaknya warga Indonesia untuk pergi liburan atau mencoba culture yang ada di luar negeri. Padahal sebenarnya banyak banget hal-hal yang perlu kita pertimbangkan atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam Indonesia ini. Banyak banget hal yang tidak ada di luar negeri tapi ada di Indonesia, seperti contoh culture budaya Indonesia sangat amat kental teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini tuh bisa dilihat dari negara yang lain mungkin ada beberapa hal yang kita nggak tahu tapi di Indonesia itu mungkin hal-hal ini ada. Jadi
Itu sebagai contohnya. Terus ada juga teman-teman mungkin di luar negeri itu ada banyaknya barang-barang atau makanan yang murah, yang mahal, tapi di Indonesia itu sangat amat murah. Nah, ini adalah suatu hal kelebihan untuk di negara kita sendiri. Jadi menurut aku sendiri, hashtag pergi aja dulu itu sangat amat tidak disarankan, karena lebih baik mencintai negara sendiri dibanding negara orang lain. Jadi ayolah kita mencintai budaya dan culture kita untuk terus Indonesia tetap maju. Semangat! Oke, kita boleh lanjut aja ke Jasmine. 3, 2, 1. Teman-teman, selamat siang. Aku Jasmine. Jadi hari ini aku akan berbicara sesuatu yang sangat menarik nih. Kira-kira apa tuh? Ada yang tahu? Musik! Betul. Hari ini aku akan berbicara mengenai musik. Untuk musik sendiri ini, siapa sih di sini teman-teman yang nggak suka musik? Aku Kamu nggak siapa suka, sih? aku nggak suka banget. Waduh, kamu nanti disuka ya. Nanti coba-coba dengerin banyak-banyak musik. Taylor Swift, siapa yang suka Taylor Swift? K-pop. Oke, jenis musik itu banyak ya teman-teman. Ada K-pop, ada pop, ada dangdut yang dari Indonesia yang sangat kita banggakan, itu musik dangdut. Nah, tapi pada kali ini karena aku anak IRC nih ya, aku International Relation Communication internasional. Aku akan berbicara mengenai musik tapi dalam form diplomasi. Wow. Jadi teman-teman yang mungkin banyak teman-teman di sini yang tahu atau ada juga yang belum tahu. Jadi musik itu bisa merupakan bagian dari diplomasi publik suatu negara. Kita ambil contoh Korea Selatan. Siapa sih di sini teman-teman yang nggak tahu K-pop? Pasti tahu kan? Tahu K-pop kan semua? Blackpink, BTS, NCT dan lain-lainnya. Nah, itu adalah salah satu tools atau alat diplomasi publik yang digunakan oleh pemerintahan Korea Selatan untuk menyebarkan kebudayaan mereka ke seluruh dunia. Yang kita ketahui namanya adalah Korean Wave, K-pop. Wah, itu udah besar banget kan sekarang teman-teman. Nah, yang paling menarik dari K-pop sendiri itu adalah bagaimana organiknya mereka, bagaimana besarnya mereka, bagaimana masifnya mereka untuk menyebarkan kebudayaan. Tidak hanya musik, namun juga ada kostum, makanan, terus merambat ke drama yang lain. Dan itu merupakan salah satu, menurut aku sendiri, public diplomasi yang sangat sukses. Dan menurut aku perlu dicontoh oleh pemerintahan Indonesia, bagaimana cara menyebarkan kebudayaan mereka, bagaimana meningkatkan eksistensi negara sendiri dengan melakukan diplomasi publik dengan musik. Kita bisa menggunakan dangdut. Siapa sih teman-teman di sini yang nggak tahu dangdut? Pasti pada suka dangdut kan? Pada suka itu JJJ TikTok, dangdut itu suka kan? Kan nyanyiin dong Kak, please. Makasih, gak usah makasih. Jadi menurut aku pribadi Indonesia tuh bisa maju dan kita bisa gak perlu kabur aja dulu, kita bisa memperkenalkan budaya kita sendiri dengan dangdut dan juga musik-musik tradisional Indonesia lainnya. Sekian dari aku, terima kasih. Aku udah mendapatkan pemenangnya dalam ronde kali ini nih. Nah, Jasmine nih, ronde kali ini kamu mendapatkan poin senilai 44 poin. Berikan tepuk tangan dong. Nah, untuk Edwin nih, kamu mendapatkan poin senilai 42 poin, Edwin. Selamat ya untuk Jasmine sudah memenangkan ronde kita kali ini dan mendapatkan poin senilai 44 poin. Nah, kita lanjut aja nih ke ronde kedua kita. Sebelum itu aku mau nanya, film favorit kalian apa sih? Boleh deh dari Jasmine dulu. Oke, aku ada satu film favorit aku. Ini keluaran 1989, judulnya Dead Spot Society. Boleh Edwin, apa nih film favorit kamu? Aku sebenarnya nggak suka terlalu banyak film, tapi aku nonton dan berulang-ulang kali Divergent. Nambah 2 lagi playlist kita ya. Oke, dalam permainan kali ini kita akan bermain Movie Madness. Nah, aku akan ngebacain rules-nya ya. Dalam ronde ini, terdapat 30 poster yang akan dihafalkan oleh kalian, sesuai dengan urutan yang akan ditampilkan di layar. Communicators harus menebak poster film yang sudah disusun secara urutan. Kalian akan diberikan waktu 5 menit untuk menghafal. Setelah itu, poster akan dibalik dan hanya terdapat angka 1-30. Kalian akan switch, yang menang akan mendapatkan kesempatan untuk menyebutkan posisi angkanya serta judul film yang diingatnya pertama kali.
Contoh, nomor 3 itu Moana. Nah, dilakukan secara bergantian. Masing-masing dari communicators akan diberikan waktu 10 detik dan jika tidak dapat menyebutkan dalam 10 detik, kesempatan akan diberikan ke lawan. Yang berhasil mendapatkan poster paling banyak akan mendapatkan poin. Oke, kalian udah paham belum nih rulesnya? Seru kan? Paham. Ikutan dong. 1, 2, 3. Paham. Nah, boleh aja nih kalian lihat di layar. Tiga, 2, 1. Gimana nih guys, udah pada hafal belum? Apal nih, pulang dari sini udah jadi sinefil langsung. Aku nggak ngafal sih, aku mempelajarin doang. Widih. Kita boleh aja kali ya sweet dulu nih. Kita sweet lagi ya. Sweet dong. Sweet. Aku nggak lihat. Aku juga lihat. Tuh. Oke. Yang menang dia. Nomor 1 Lion King. 2 Moana. 5 KKN Desa Penari. Nah, udah kelihatan banget nih siapa pemenangnya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai poin dari tim kreatif nih. Jadi, Jasmine mendapatkan poin senilai 16 poin. Dan untuk Edwin memenangkan poin senilai 8 poin. Tapi tenang aja guys, karena dalam ronde berikutnya kamu bisa kok mengejar poin Jasmine. Oke guys, kita masuk di permainan terakhir yaitu Newsbuster. Di ronde kali ini, kalian akan menebak berita. Apakah beritanya fakta atau hoax? Oke, udah mengerti belum nih permainan kita kali ini? Oke, paham lagi sekali lagi? Paham! Oke, berita pertama nih. Kadar bromat di dalam air mineral yang ada manis-manisnya sempat menjadi sorotan publik setelah ada influencer TikTok yaitu Gerald Vincent yang mengklaim bahwa kandungan bromat dalam produk tersebut tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Klaim ini kemudian viral di media sosial, memicu kekhawatiran di kalangan konsumen mengenai keamanan produk air mineral yang mereka konsumsi. Jadi, apakah berita mengenai air mineral yang ada kadar bromatnya hoax atau fakta? 3, 2, 1. Hoax. Tapi alasan kalian apa sih memilih hoax ini? Sama lagi kalian jawabannya. Boleh dari Jasmine deh, boleh. Oke, alasannya adalah di dalam kadar air mineral yang ada manis-manisnya menurut aku nggak berbahaya karena aku pun konsumsi itu, jadi ya menurut aku nggak berbahaya aja guys. Boleh deh Edwin, alasannya apa? Kalau dari Edwin kan sangat amat melek sama digital sosial media, jadi dengannya adanya berita-berita tersebut, kayak Edwin searching juga gitu. Dan jawaban yang benar adalah yes, jawaban kalian tuh benar. Faktanya nih, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terbukti bahwa informasi tersebut tidak akurat dan tidak berdasar. Air mineral yang ada manis-manisnya dengan cepat merespon isu ini dengan mengunggah hasil uji lab yang menunjukkan bahwa kadar bromat dalam produk mereka berada pada tingkat yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Gitu guys. Ronde berita kedua kita kali ini. Erika Ricardo, TikToker muda berusia 22 tahun yang menjadi melukis sebagai konten keutamanya melalui pertualangannya. Dalam video TikToknya pada 30 Januari 2025, ia mengungkap fakta bahwa di Sulawesi Selatan terdapat lukisan tertua di dunia yang diperkirakan berusia 51.200 tahun
jauh lebih tua dari Mona Lisa atau lukisan Yesus yang tertua melalui akun TikToknya. Nah, apakah berita mengenai lukisan tertua yang ada di Indonesia ini hoax atau fakta? Jadi jawaban kalian adalah 3, 2, 1 fakta. Kok dari tadi jawabannya bisa sama sih? Jadi jawaban yang benar adalah yes, benar, kalian berdua benar guys jawaban kalian. Nah, aku bacain aja nih berita terakhir kita, oke? Konten kreator asal Malaysia mengunjungi Bandung dan membuat konten di sana. Lalu, salah satu temannya hilang di hutan Bandung sambil merekam video. Para TikTokers Malaysia itu menginformasikan bahwa ada konten kreator Malaysia yang lain bernama Eka yang juga hilang di sana. Nah, jadi nih, apakah berita mengenai Eka ini hilang hoax atau fakta nih? 3, 2, 1. Guys, Kamu nyontek, kamu lihat, kamu lirik-lirik. Ya, teman-teman pasti tahu dia nyontek, dia lirik gitu. Dia kepedean Iya, kan makanya teman-teman. Fitnah nggak sih jatuhnya? Hoax. berita kali ini tuh fake. Jadi sejumlah TikToker asal Malaysia tersebut melakukan live streaming lewat acara bertajuk Misterio Horor dan berita mengenai temannya hilang hanyalah kebohongan saja untuk menaikkan view penonton. Akhirnya nih kita sudah menamatkan games Guess It kita kali ini. Nah, sekarang aku akan mengumumkan siapa pemenang dalam ronde ini dan aku akan membacakan poin dari keseluruhan total kalian berdua, oke? Mulai dari Edwin nih, poin kamu adalah 65 poin. Selamat. Dan untuk Jasmine, kamu mendapatkan poin senilai 75 poin. Selamat nih Jasmine. Nah, kamu mendapatkan medali dari tim kita nih. Tuh, boleh berdiri dulu Jasmine. Selamat ya Jasmine, sudah memenangkan games kita kali ini nih. Dan untuk Edwin nih, maaf banget karena kamu mendapat poin paling kecil. Kamu akan mendapatkan hukuman. Tapi tenang aja, hukumannya itu sangat amat easy. Kamu hanya perlu berakting nangis. Sebuah kelas ada siswa bernama Edwin. Suatu hari dia harus mengerjakan tugas, tetapi gurunya memberikan hukuman karena tidak selesai melakukan tugasnya. Dengan wajah yang sedih, mulai mengeluarkan air mata karena merasa kasihan, gurunya pun tidak menjadi memberikan hukuman dan hanya memberikan tugas tambahan saja. Beri tepuk tangan dulu dong ke Edwin. Nah, aku mau nanya kesan pesan yang kalian lakukan dalam games kali ini. Gimana nih untuk Jasmine terlebih dahulu? Mungkin dari aku kata-kata hari ini singkat saja. Apa tuh? Ubur-ubur ikan lele, Guess It, keren banget Le. Nah, untuk Edwin nih, kata-kata hari ini apa? Mungkin bukan kata-kata, lebih ke experience-nya, pesan yang telah dapat di sini banyak banget ya. Kita bisa belajar dan kita juga bisa evaluasi, tapi dengan cara yang menghibur. Semoga juga teman-teman di rumah bisa belajar bersama, terus juga menghibur juga. Terus harapannya semoga FTVC Elsevier terus maju dan berkembang ke depannya. Wih, jadi kita selesai sudah nih. Ingat, meskipun kita bersaing, kita akan tetap menjadi Clash of Communicators. Sekali lagi, saya Dia izin berpamitan dan sampai jumpa di games berikutnya. Guess it, hear it, play it.